Kami dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Bina Husada Kendari. Kami akan memaparkan obat dan pengobatan tradisional berdasarkan kebiasaan suku atau etnis budaya di Sulawesi Tenggara. Kami akan memaparkan obat dan pengobatan tradisional yang berdasarkan kebiasaan dari suku Wakatobi. Pengobatan tradisional di Kabupaten Wakatobi atau yang lebih tepatnya di Kecamatan Wangi-Wangi, pengobatan tradisional disebut dengan Heroo Kampo atau Heroo Togonto, di mana nama ini adalah nama warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka, sehingga sampai saat ini nama tersebut tetap digunakan. Heroo Kampo adalah pengobatan dari bahan tanaman alam yang dibuat ramuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh tanaman yang dijadikan obat tradisional yaitu daun gedi, daun jambu biji, daun patiwala, daun binahong, daun jarak, dan daun ketapang. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video kami. Wakatobi adalah kepanjangan dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan, Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya, sejak tanggal 18 Desember 2003, Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Yang pertama, daun gedi. Nama asli daun gedi Abel Moscus manihot. Khasiatnya sebagai obat usus buntu. Adapun cara pengolahannya yaitu diambil daun gedi secukupnya, lalu cuci hingga bersih. Setelah bersih, simpan dalam panci yang bersih air. Setelah itu direbus selama 30 menit. Setelah direbus, diamkan hingga rebusan daun gedi hangat dan siap diminum. Untuk penggunaannya yaitu 2 kali sehari. Kandungan kimia yang terkandung dalam daun gedi yaitu senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Selanjutnya kabarasa dengan nama asli daun sirsak Annona muricata. Khasiatnya untuk panas dalam. Cara pengolahan: diambil pucuk daun sirsak sebanyak mungkin, lalu dicuci. Setelah dicuci, daun sirsak ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian dada. Digunakan 2 kali sehari. Untuk kandungan kimia, alkaloid, dan tanin. Saya akan menjelaskan tanaman karuhirui. Nama aslinya daun patiwala dan nama latinnya Latana cemara. Khasiatnya di bidang farmasi sebagai obat diare. Cara pengolahannya yaitu ambil daun patiwala secukupnya, lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan, daun patiwala dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air secukupnya. Setelah di blender, saring daun patiwala. Kandungan kimia yang terdapat pada daun patiwala yaitu karbohidrat, alkaloid, glikosida, flavonoid, tanin, steroid, terpenoid, piretrin, dan minyak atsiri. Baik, selanjutnya papongke dengan nama asli daun jarak Ricinus communis. Khasiatnya sebagai obat sariawan. Cara pengolahannya yaitu diambil daun jarak dan dicuci bersih. Kemudian getahnya diambil dan ditempelkan pada bagian yang terkena sariawan. Dilakukan secara berturut-turut pagi dan malam. Menurut uji aktivitas antibakteri, ekstrak etanol yang terdapat dalam daun jarak memiliki senyawa yaitu flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat menyembuhkan sariawan.
Andradera cordifolia dengan nama asli daun pinahong, khasiat untuk penyakit usus buntu. Cara pengolahannya, diambil daun pinahong sebanyak 12 lembar, kemudian dicuci bersih, lalu ambil air sebanyak 1 liter, lalu direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, disimpan daun pinahong yang telah dicuci, tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, didiamkan hingga airnya hangat lalu diminum. Penggunaannya 3 kali sehari, kandungan senyawanya alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan antiangin yang olfaktif sebagai antibakteri. Tanaman selanjutnya Tollie. Dengan nama asli daun ketapang, nama latin Terminalia catapa. Khasiatnya sebagai obat batuk berdahak. Cara pengolahannya yaitu diambil daun ketapang secukupnya, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, daun ketapang tersebut dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air 1/4 gelas. Setelah diblender, daun ketapang tersebut disaring dan disimpan dalam gelas. Untuk pemakaiannya diminum sebanyak 3 kali sehari. Dan menurut uji efektivitas etanol yang terdapat dalam daun ketapang yaitu tanin, alkaloid, saponin, dan flavonoid yang dapat menyembuhkan batuk berdahak. Sekian dari kelompok kami mengenai paparan materi mengenai obat tradisional yang ada di Suku Wakatobi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi